warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Seperti yang Anda lihat, pilihan lokasi kita akan berbincang-bincang dengan sahabat muslimah kita pada episode kali ini sedikit berbeda. Karena saya sedang berada di Hong Kong, tepatnya di depan Mongkok Station. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali saudara-saudara kita, para buruh migran yang bekerja di sini untuk mencoba peruntungan mereka. Tapi yang menarik adalah bagaimana kita tahu mereka melatih dan memupuk kemandirian mereka agar pulang ke tanah air itu menjadi pribadi yang sangat mandiri, tidak hanya bisa menambah tabungan mereka, tapi juga bisa menjadi kebanggaan keluarga dan bangsa. Pada episode kali ini kita akan berbincang banyak hal tentang suka duka mereka dan bagaimana mereka berkarya di kota Hong Kong ini bersama sahabat muslimah kita, Pujiatin. Assalamualaikum Mbak Puji. Salam. Apa kabar? Mbak Puji, kita ngobrol ya untuk para sahabat Zakat TV yang ingin tahu, karena gini, tadi saya sudah cerita ke mereka bahwa kita akan banyak sekali saudara-saudara kita yang bekerja di sini, memilih bekerja di sini sebagai buruh migran. Mbak Puji bisa cerita, Mbak Puji itu berasal dari mana? Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Kediri, Jawa Timur, dan bekerja di sini sudah berapa lama, Mbak? Kurang lebihnya 7 tahun. 7 tahun. Iya. Berarti sudah dari tahun? Dari tahun 2003. Tahun 2003. Iya. Mbak Puji bisa cerita, waktu dari Kediri, saat itu Mbak Puji itu mengikuti idenya siapa atau gagasan siapa Mbak Puji datang ke sini, sendiri atau dengan teman-teman atau bagaimana? Saat itu saya masih sekolah ya, karena saya orang tua saya itu tidak sanggup untuk membiayai untuk kelanjutan sekolah saya. Maaf Mbak, usia berapa saat itu? Saat ini 28 tahun. Lalu? Akhirnya saya memutuskan sekolah saya, kemudian saya memilih untuk bekerja di Hong Kong. Selain untuk membantu orang tua, saya juga pengen kemungkinan dari situ saya mungkin bisa melanjutkan sekolah saya. Itu cita-citanya Mbak Puji saat itu. Terus kenapa Hong Kong jadi pilihan? Di mana Mbak Puji berkarya di sini? Saat itu saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang juga bekerja di sini, dan menurut saya sih Hong Kong lebih baik dari yang lainnya gitu ya. Kalau saya melihat di Arab rasanya gimana ya, takut atau ngeri gitu. Gimana Mbak, apa yang membuat Mbak Puji jadi tadi bicara bahwa Hong Kong itu lebih baik dari negara lain? Kalau di sini enaknya itu Mbak ya, kita bisa bebas berorganisasi, bebas untuk berserikat. Dan alhamdulillah semenjak saya bergabung di Dompet Duafa, menurut saya sangat bermanfaat dan bermanfaat buat saya gitu. Yang tadinya saya orang yang minder, penakut, ataupun bahkan saya tidak punya wawasan apapun, dari situlah saya memetik banyak hikmah juga gitu. Mbak Puji tadi cerita bahwa Mbak Puji bergabung dengan Dompet Duafa di Hong Kong ini. Iya. Berarti itu sudah berapa lama? Sejak 2010, kurang kayaknya sih bulan Februari ya. Bulan Februari 2010, jadi Iya. paling tidak 2 tahun yang lalu ya. Iya. Mbak, gini, sebelum kita bicara ada apa di Dompet Duafa dan apa yang Mbak Puji lakukan di situ, saya ingin tahu dulu bagaimana Mbak Puji saat pertama kali menginjakkan kaki di Hong Kong. Ada ceritanya bagaimana? Saat itu saya masih ketika saya libur, saya hanya menghadiri pengajian gitu. Dan di situ saya melihat beberapa volunteer. Saya menjadi tertarik dan juga penasaran bagaimana sih menjadi seorang relawan ya. Dan karena yang saya tahu seorang relawan itu pastinya kita siap nih untuk tidak digaji ya. Namun apa yang bisa kita berikan untuk umat, dan dari situlah membuat saya enjoy, apalagi di sini di kevolunteeran Dompet Duafa saya bergerak di bidang LPAM. Apa itu Mbak? LPAM itu adalah Lembaga Pelayanan Advokasi Migran. Di situ terbagi 2 aspek, yaitu dalam segi pelayanan terhadap umat, yaitu kepada donatur yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang satunya lagi, kita membantu teman-teman yang bermasalah atau BMI yang bermasalah. Oh gitu. Nah itu yang Mbak Puji berperan sebagai relawan di Dompet Duafa, dan itu sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Iya. Dan itu tidak mengganggu ritme kerja Mbak Puji sehari-hari? Alhamdulillah, menurut saya ya kita bisa enjoy aja. Dari gitu situ ya, Mbak? semakin bermanfaat buat umat.
buat saya pribadi itu membuat sesuatu yang membahagiakan. Oh gitu. Nah Mbak, sekarang kita bicara lagi ya. Saya tentunya para sahabat zakat itu juga ingin mendengar jauh lebih banyak kegiatan relawan. Kalau tadi dibilang relawan, itu pasti tidak semata-mata hanya rela untuk tidak digaji, gitu ya. Tapi paling tidak apa sih yang dilakukan Mbak Puji di situ selain mengayomi teman-teman kita yang sedang ada masalah, gitu ya Mbak? Apalagi? Menjadi seorang relawan kan juga dibutuhkan keikhlasan ya. Dan dari situ karena kita merasa, khususnya bagi saya yang berperan di bidang advokasi, saya merasa banyak teman-teman yang mana yang mereka tuh kurang beruntung dibanding kita ya. Dari situ karena teman-teman ini butuh pelindung ataupun yang bisa mengayomi, dan bahkan ketika mereka bercurhat itu ya, kita bisa menjadi saudara baru bagi mereka. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang ikut membantu untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas selama ini. Kebanyakan masalah mereka apa ya Mbak? Kebanyakan masalah mereka mulai dari underpayment, juga pelecehan seksual juga ada. Mereka yang masih banyak yang kurang mendapatkan pelayanan atau masih hak-hak mereka gitu ya. Sebagaimana mereka yang tidak mendapatkan makan yang selayaknya, atau mungkin tempat tinggal, atau bahkan banyak sih yang belum mendapatkan masalah hak libur sesuai yang ada di Hong Kong sini. Kalau dilihat dari rasionya, tadi masalah-masalah itu ada yang soal dari perlakuan majikan mereka, terus dari gajinya juga, penganiayaan juga ya. banyak. Itu rasio perbandingannya paling tinggi itu apa masalahnya Mbak yang dihadapi? Permasalahan karena mereka ini ya baru datang dari Indo. Keluhan majikan ya itu katanya karena kurang bahasa, atau mungkin juga jadi salah kayak ada ini apa sepertinya jadi kurang pemahaman aja gitu. Apa berarti mereka jadi ada kayak bahasa. miscommunication gitu Iya, ya, iya, antara teman-teman kita ini dengan majikannya. Iya, iya. Jadi kasusnya sampai saat sekarang ini kan gaji upah minimumnya kan 39.20 ya kalau sekarang. Namun teman-teman juga masih ada yang mendapatkan gaji underpay Di bawah 2000, itu? Iya, 2.000 atau mungkin 2.500 begitu. Dan juga yang lainnya juga masih banyak lagi tentang dianiaya oleh majikan, diinterminate tanpa alasan, dan bahkan mereka yang dipekerjakan secara ilegal. Karena mereka majikan dan juga agen sebenarnya tahu tentang aturan-aturan di Hong Kong. Jadi masih banyak sekali masalah-masalah itu, tapi paling tinggi adalah gaji mereka yang masih di bawah rata-rata itu ya Mbak. Dan penganiayaan. Para sahabat Zakat TV, begitu banyak rupanya masalah yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita sebagai buruh migran di Hong Kong ini. Tapi dengan kehadiran Mbak Puji dan teman-teman dari Dompet Duafa, Dan alhamdulillah Dompet Duafa memiliki shelter yang namanya shelter Iqra. Dan kebetulan juga dari teman-teman dari Iqra, tim Iqra ini juga membantu untuk bisa mendirikan shelter party. Itu pun juga dengan dukungan Dompet Duafa juga. sebentar lagi kita akan sambung lagi Mbak, ada apa di shelter itu? Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, seperti yang tadi telah kita banyak bercerita ya Mbak, ya. Bahwa ternyata para relawan seperti Mbak Pujiatin ini juga bekerja membantu para sahabat-sahabat, para buruh migran lainnya yang sedang ada masalah itu di dalam sebuah
seperti penampungan begitu Mbak? Iya. Itu disebut dengan namanya Shelter. shelter. Iya. Shelter apa Mbak tadi? Shelter Ikro. Shelter Ikrom. Mbak Puji, sekarang seperti yang kita janjikan kepada sahabat Zakat TV bahwa ada apa sebenarnya di Shelter Ikrom. Jadi tolong Mbak, Mbak Puji ceritakan di Shelter Ikrom itu ada berapa di Hong Kong ini dan apa saja yang ada di sana. Ya, di sini kurang lebihnya ada 8 shelter ya. Pertama shelter Domba Duafa atau shelter Ikro, shelter Komi, Kotkiho, Islam Union, FKMPU, dan shelter Alisikoma, dan juga masih ada shelter Christian Action dan Beaton House. Itu semua ada 8 Ada 8 shelter. dan semuanya itu punya fungsi pasti. Bisa diceritakan Mbak, apa itu fungsi-fungsinya mereka dan ada apa di sana? Jadi shelter itu ya menampung teman-teman yang bermasalah DMI yang ada di Hong Kong ini. Jadi ketika mereka itu diputus kontrak ataupun juga telah istilahnya apa ya, mereka kehilangan pekerjaan itu kan, Oh ya, mereka diinterminit, kemudian mereka tidak punya tempat tinggal. Contohnya aja ketika malam hari ya, majikan sekarang itu tidak mau melihat kondisi DMI tersebut ya. Tengah malam mereka mengusir secara mendadak, kemudian DMI tersebut ya mendapatkan informasi dari teman yang lain untuk menyarankan ke shelter sini. jadi sepertinya para majikan ini seperti tidak mau tahu begitu. Iya. Jadi mereka begitu diputus kerja, mereka harus keluar dari Iya, rumah. saat itu juga keluar, atau bahkan ketika teman tersebut merasa tidak nyaman tinggal di agensi, kemudian mereka mencari shelter untuk berlindung. Nah, itu apakah pada saat mereka berlindung, itu kan mereka belum tahu, mereka harus pergi ke shelter 1, 2, 3, atau sampai 8, itu yang memilih siapa Mbak? Terkadang karena teman sudah tahu informasi tentang Domba Duafa, keduanya dari teman yang lain yang telah memperkenalkan, ketiganya karena apa ya, kebetulan memang ada ketemu Mbak yang di jalan gitu kan, oh ini baiknya disarankan ke shelter mana yang terdekat gitu. Jadi itu tapi semuanya sama ya. Nah, di dalam shelter itu Iya. pasti ada kegiatan ya Mbak? Kegiatan sahabat-sahabat shelter, selain mereka menunggu kasus mereka untuk ininya dengan labor gitu, karena mereka ingin menuntut atau klaim memperjuangkan hak mereka menunggu di shelter. Adapun kegiatannya kalau di shelter Domba Duafa atau shelter Ikro ini, mereka bisa sholat subuh berjamaah ataupun menjalankan kewajiban mereka sebagaimana seorang muslim. Jadi di situ kita mulai dari sholat berjamaah, adapun juga belajar mengaji bersama, dan juga kita bisa mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz yang ada di shelter Domba Duafa. Jadi mereka tetap bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang muslimah ya Mbak? Iya. Nah, kalau dari kesempatan mereka untuk belajar, artinya belajar di pengetahuan atau keterampilan, itu juga ada di shelter. Ada. Apa Mbak, bisa dijelaskan? Terkadang kita juga mendatangkan ataupun juga kedatangan salah seorang teman mereka yang memiliki keterampilan belajar bikin pernak-pernik atau bahkan seperti bikin cushion gitu ya, dan juga training-training yang lainnya yang mana diadakan atau ini eventnya Domba Duafa, sehingga bagi teman-teman shelter ini bisa mengikuti tanpa dipungut biaya. Jadi mereka tetap dilibatkan ya Mbak? Iya. Nah, berarti cara kerjanya itu selagi mereka, teman-teman kita ini, para sahabat kita sedang menunggu gitu ya, tapi mereka tidak hanya menunggu, tetap mengikuti kegiatan dan kasusnya dalam proses penyelesaian gitu ya Mbak? Iya. Prosesnya mereka yang tadi ada permasalahan itu menunggu sedang diselesaikan gitu. Iya. Nah itu sampai di mana mereka dibantu. Akhirnya yang mereka membantu itu adalah pihak dari Domba Duafa sendiri. Iya. Itu apa yang dilakukan Mbak? Peran Domba Membantunya? Duafa? Iya. Peran Domba Duafa jadi memberikan tempat tinggal buat mereka. Jadi dari segi untuk makan itu pun juga Domba Duafa yang bertanggung jawab begitu.
Dan ketika teman tersebut tidak punya biaya untuk perpanjang visa atau bahkan transportasi untuk harus ke labor atau mungkin ke imigrasi ataupun tempat-tempat yang lainnya yang mana selama mereka mengurusi kasusnya, jadi Dompet Duafa juga membantu. Biaya Itu mereka perlakuannya adalah dilakukan pendampingan begitu Bu? pendampingan, ya di shelter Iqra maupun di shelter yang lainnya mereka saling mendampingi teman satu sama lain gitu ketika mereka ke labor ataupun meeting, sidang, karena yang mana mereka yang mampu dalam segi bahasa ataupun juga teman ini tegas gitu, jadi saling berdampingan ketika harus berhadapan polisi ataupun ketika di sidang pun gitu ya. Nah Mbak, tapi kan sebenarnya tuh para relawan seperti Mbak Puji atau mereka yang melakukan pendampingan itu kan hari-hari juga bekerja. Iya. Itu kapan Mbak Puji dan teman-teman melakukan pendampingan itu? Sementara dalam waktu seminggu kan harus membagi waktu untuk pekerjaan tetapnya. Itu bagaimana Mbak? Buat kami ketika ada mungkin waktu istirahat atau bahkan di malam hari kita ada conference ya, jadi kita membahas tentang evaluasi kegiatan kemarin atau bahkan ketika kita mempunyai klien bagaimana nih solusinya kita kita musyawarahkan bersama gitu. Dan saat itu para majikan juga tahu jadwal Mbak Puji dan teman-teman bahwa tetap berorganisasi. Adapun yang tahu, adapun yang tidak, gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini seberapa jauh mereka mendukung kegiatan ini, Mbak? Para majikan ini. Bagaimana? Bagaimana cara mereka meskipun mungkin sebagian juga tidak tahu, atau sebagian mereka yang tahu itu bagaimana mereka mendukung kalian untuk berorganisasi. Jadi ketika kita di hari libur kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, saya yakin majikan itu juga yang awalnya mungkin mungkin kurang menyukai, insya Allah, dan ya kami alhamdulillah selama ini kita dipermudahkan. Karena apa yang dilakukan Mbak Puji dan teman-teman itu juga untuk kebaikan ya Pak ya? Iya. Sahabat Zakat TV, berbagi untuk sesama, seperti yang dilakukan Mbak Puji dan teman-teman di Dompet Duafa sebagai relawan, banyak sekali suka dan dukanya. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana sahabat Zakat TV yang lain juga akan kita beritahu ya Mbak, bahwa di Dompet Duafa sendiri ada penggalangan dana ya Mbak ya. Itu dari mana, dan ini adalah yang digunakan untuk membantu para buruh migran di sini dalam menyelesaikan berbagai permasalahannya. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Rame ya Mbak, ini namanya perapatan apa? Perapatan Mongko, apa? ya. Mongkok ya. Inilah suasana malam di Mongko ya, begitu ramai dan mungkin indah dengan lampu-lampunya gitu ya. Lampu. Ini masih hari kerja ya Mbak? Iya. Padahal Jam kalau pulang kerja. Oh, jam pulang kerja. Tapi kalau hari libur juga ramai gini. Oh, lebih ramai lagi. Kita lanjutin ngobrolnya ya Mbak. Sahabat Zakat TV, seperti yang tadi Mbak Pujiatin sudah ceritakan bahwa teman-teman kita, para buruh migran ini tidak hanya dididik mandiri dari sisi skillnya, tapi juga mandiri meskipun ada pendampingan ya Mbak, dalam menyelesaikan masalah mereka. Nah Mbak, pada saat itu gitu ya, atau yang biasa Mbak Puji lakukan di Dompet Duafa, teman-teman Dompet Duafa di shelter itu kan mereka pastinya teman-teman membutuhkan banyak biaya ya. Biayanya dari mana itu Mbak? Biayanya dari donatur ataupun muzaki yang mana mereka telah menyalurkan
dia zakat, infak maupun sedekah ke dompet duafa. Itu yang mereka tapi tinggal di sini. Iya. Tinggal di sini ya. Iya. Nah itu prosesnya bagaimana? Apakah para relawan, artinya Mbak Puji, Atin dan teman-teman itu datang ke rumah mereka untuk mengumpulkan atau bagaimana Pak? Para relawan ini kan sudah di training nih sebagai bagian dari untuk pelayanan penyaluran zakat tadi. Mereka ada pun yang menjadi tim penjemput ketika mana mereka para donatur tersebut mungkin daerahnya jauh dari pos WB ataupun kantor dompet duafa, sehingga dimanapun di poin-poin manapun itu yang mana mereka tidak bisa datang, adapun dari volunteer yang menjadi tim penjemput zakat. Nah dari situ bisa adanya transaksi juga kan. Selain itu mereka yang sudah tahu dompet duafa, mereka juga datang secara langsung ke kantor, begitu. Dan mereka menyerahkan sendiri gitu ya. Nah Mbak, selama ini alhamdulillah lancar ya prosesnya, proses pengumpulan zakat itu lancar ya. Itu zakat dan infak ya Mbak? Iya. Itu terkumpul hanya untuk membiayai kegiatan atau penyelesaian dari masalah-masalah di teman-teman di sini atau juga di negara lain mungkin? Iya, alhamdulillah dompet duafa di Hong Kong pun juga berperan ini yang membantu yang mana di negara-negara lain yang seperti Palestina, kita juga ada penggalangan dana Gaza, juga ketika Jepang ada tsunami, itu pun kita juga turut berperan, dan juga di Somalia yang kurang pangan. Jadi disitulah relawan juga ini saling membantu dan juga mereka begitu antusias ya dalam menggalang dana. Mbak, tadi sepanjang kita ngobrol itu kan lebih banyak peranannya Mbak Puji dan teman-teman. Tapi sekarang kita juga masih penasaran nih gitu, peranan Mbak Puji secara pribadi gitu ya. Apa yang Mbak Puji rasakan karena bisa membantu teman-teman meskipun Mbak Puji hari-hari juga sibuk untuk bekerja. Mbak Puji apa yang ada kayak punya nilai tersendiri pastinya kan? Iya. Gitu. Apa Mbak? Buat saya itu ini ya, saya selalu mengingat adanya sebaik-baik umat adalah mereka yang bermanfaat bagi umat yang lain. Dari situ apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya sedekahkan, baik itu pikiran maupun tenaga buat mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari kita. Dari situlah saya ingin ya dari teman-teman juga begitu ya, mereka punya jiwa sosial dan semangat juang yang tinggi, dan saya pun merasa bahagia bisa bergabung di dompet duafa ini. Mbak, dalam sehari gitu ya, ada nggak sih kira-kira pasti ada nggak yang curhat sama Mbak Puji? Waduh, iya selalu ada. Selalu ada. Iya, mereka dan itu selalu pun tidak pagi, siang ataupun bahkan malam. Jadi ketika malam hari saat kita istirahat, mereka yang mana ada masalah seperti itu. Jadi kita, dan bagi saya saat ini saya stay out. Jadi ketika saya pulang kerja dari tempat majikan, saya tinggalnya di dompet duafa. Dari situ kita juga membantu teman-teman yang mana mereka di luar sana, mereka tidak punya tempat tinggal. Ketika mereka mendapati masalah, kita juga menjemput dan membawa mereka ke shelter. Dan ada pun ketika kita mendampingi, bahkan seperti 2 malam ini ya. Apa Mbak ceritanya 2 malam ini? Ada teman yang kasus penganiayaan, dan kami harus mendampingi ia mulai dari pelaporan ke kantor polisi dan ke rumah sakit untuk divisum. Jadi kami mendampingi sampai jam 2 malam, dan alhamdulillah ya semua bisa teratasi. Semua bisa teratasi ya Mbak. Dan Mbak Puji dengan teman-teman juga tidak merasa capek? Alhamdulillah buat saya selagi untuk umat gitu ya, saya merasa mumpung saya masih bisa membantu lah gitu ya. Saya nikmati saja gitu. Nah sekarang Mbak, kalau tadi Mbak Puji sudah melakukan banyak hal, Mbak Puji sudah rela gitu ya, dan tadi bahkan Mbak Puji sini tahu bahwa itu tidak digaji gitu ya. Mbak Puji benar-benar menyisakan waktu dan tenaga juga pikiran. Maaf Mbak, saya jadi pilek karena dingin. Di sini cuacanya kira-kira berapa derajat Celcius? Kalau nggak salah di 12 atau di 13 derajat. Oke Mbak, maaf ya, saya pilek. Mbak Puji cita-citanya setelah berkecimpung selama 2 tahun gitu ya. 2 tahun itu relatif, bisa lama, bisa sebentar. Cita-citanya apa sih Mbak?
Apa yang selama ini saya dapati selama saya menjadi volunteer di Dompet Duafa Hong Kong, ya insya Allah saya tertarik dalam intinya nanti ketika pulang ke tanah air kita bisa memberdayakan masyarakat kita gitu. Orang tua dan keluarga tahu apa yang dilakukan Mbak Puji di sini selain tahu. bekerja tapi juga berkarya di Dompet Duafa. Mereka mendukung kegiatan saya selama di sini. Bagaimana Mbak? Dukungan dari mereka tuh apa? Ya intinya bahagia ketika putrinya bisa memberikan manfaat buat orang lain gitu. Jadi ya alhamdulillah saya meskipun mungkin ya bukan dengan pendidikan yang tinggi gitu ya. Cuma di sini saya bersyukur saya bisa apa yang sebelumnya belum saya dapati, ilmu itu saya dapat. Gitu ya Mbak. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan saya dan terutama para sahabat Zakat TV. Para sahabat Zakat TV, kegagalan Mbak Puji meneruskan sekolahnya di dunia pendidikan formal ternyata membuahkan hasil. Mbak Puji berhasil menuntut ilmu yang jauh lebih tinggi dari sekedar pendidikan formal. Terutama ilmu tidak hanya dunia ya Mbak, tapi juga nanti bekal di akhirat. Insya Allah ya Mbak, apa yang Mbak Puji cita-citakan dan Mbak Puji kelak nanti akan pulang ke tanah air. Tapi Mbak Puji kerasan ya kerja di sini? Kenapa? Kerasan kan kerja di sini? Bisa dengan teman-teman juga ya Mbak ya. Dan Mbak Puji akan terus berkarya di Dompet Duafa, membantu teman-teman. Insya Allah para sahabat Zakat TV kita doakan bersama semoga cita-cita Mbak Puji dan teman-teman untuk saling bersatu dengan para buruh migran Indonesia lainnya dan saling bantu-membantu. Terima kasih Mbak Puji. Sama-sama. Dan sahabat Zakat TV, sampai berjumpa kembali dengan saya di episode mendatang di Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak.